Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sela- warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dosen dan Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 1 mohon izin untuk mempresentasikan kegiatan kita pada hari ini. Ya, yang pertama itu ada kelompok 1 itu adalah kebinekaan global. Lanjut Pak. Ya, nama-nama kelompok 1 yang pertama itu adalah Pak Husni, Pak Ahmad Husni, Pak Ali Fauzi, Pak Haris Fadilah, Bu Asih Kurnia Sinta, Pak Dede, saya sendiri Betul Rahman, dan Ibu Diana Sapitri. Lanjut Bu. Ya, ini adalah tujuannya mampu menerima pentingnya perbedaan, ya, capaian pembelajaran. 1, mampu menerima pentingnya perbedaan. 2, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dengan implementasinya terhadap kebinekaan. Yang 3 adalah mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Lanjut, Pak. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mau bertanya sama Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi jika semua manusia di dunia ini seragam? Ya, dalam artian itu warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, semuanya lah itu seragam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Monoton kayaknya Pak, kalau semuanya sama itu ya. Bosan Pak, bosan. Bosan, betul. Ya. Pak Bosan Pak. Bosan, Pak Ahmad Husni, bosan ya. Bosan Pak. Iya. Ya itu aja Pak. Membosankan gitu ya. Ya membosankan. Nggak ada yang berbeda Pak. Tidak ada yang berbeda. Betul. Kayak Ya, hewan aja. Berwarna kehidupannya Pak. Artinya kalau kita pelangi aja yang bikin indah itu apa Bapak Ibu? Warnanya beragam. Warnanya Pak menarik Pak, bagus. Warnanya bagus, menarik, pada akhirnya menjadi nyanyian anak-anak yang dinyanyikan gitu. Sama kita sebagai manusia juga. Kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda ya? Satu hal yang saya pahami adalah kita harus saling mengenal satu sama lain, saling memahami satu sama lain, saling menerima perbedaan kan gitu. Kalau sama semua ya nggak ada istilah namanya toleransi, perbedaan dan lain-lain. Lalu yang kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Kita dilahir di bangsa dan negara Indonesia dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kita perhatikan di tayangan televisi, di berita, ya banyak sekali menampilkan tentang kekurangan-kekurangan bangsa kita. Mulai dari tingkat korupsi, kriminalitas, dan lain-lain gitu kan. Kalau kita berkaca dari itu, apakah pernah terpikir gitu kan untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Gitu? Jika iya ingin dilahirkan jika iya mau dilahirkan di bangsa atau negara yang mana gitu? Jika tidak, kenapa? Ada kira-kira yang bisa menjawab ini Bapak Ibu? Kalau kita dengar kata reinkarnasi, mungkin di reinkarnasi berikutnya mau nggak terlahir sebagai bangsa lain? Kalau iya pengen jadi bangsa lain, bangsa apa gitu? Atau negara mana? Tidak mau Pak, tidak mau Pak. Nusantara Pak maunya. Tidak Pak. Mau Setia kepada bangsa dan negara Indonesia Pak. Pak Asmat Husni luar Setia biasa. sampai mati. Sampai titis penghabisan Pak. Jawaban Pak Ahmad Husni nasional sekali. Nasionalis sekali, luar biasa ini. Hatinya merah putih Pak. Hatinya merah putih. Betul. Setia Pak. Pak, khawatirnya nanti kalau dilahirkan dari bangsa lain, dari bangsa Jin. Ayo, Fatihah. Ya, Bapak Ibu, satu hal yang harus kita syukuri, ya, apapun yang terjadi dengan kita pada hari ini itu sudah merupakan kehendak Tuhan Maha Esa. Kenapa kita dilahirkan di bangsa dan negara sekarang ini gitu. Ya, saya banyak sekali hal-hal yang kita pelajari di sini. Kalau kita dilahirkan di bangsa yang lain, kita mungkin tidak bisa mengenal yang namanya toleransi, tidak tahu apa itu perbedaan. Lalu
tidak mengerti bagaimana caranya menghargai perbedaan tersebut. Ya, maka hal yang paling utama adalah yaitu kita menghargai, kita mensyukuri apa yang sudah ada pada diri kita pada saat ini. Tinggal kita jaga, kita rawat gitu. Lalu pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah dunia saat ini damai-damai saja atau malah sebaliknya? Enggak, Pak. Lagi nggak baik. Nggak baik, lagi perang, Pak. Tipe Rusia, baik-baik Ukraina. saja Pak Dede. China dan Taiwan lagi bentrok. Amazing, forever Pak Nyoman. Iya. Lagi bentrok gitu kan. Iya, Rusia. Iya, ternyata dunia yang kita tahu ya, saat ini sedang dilanda konflik. Ukraina dengan Rusia. Ya, itu yang kita pahami. Nah, kita tinggal di Indonesia untuk belajar bagaimana cara menghargai, bagaimana cara menghormati, bagaimana cara menjaga perdamaian agar pada saat nanti kita bisa menjaga negara, kita bisa menjaga keutuhan negara kita dengan apa yang menjadi bekal yang kita pelajari pada saat ini. Ini pertanyaannya. Lalu silakan dilanjut lagi, Pak. Ya, Pak. Aktivitasnya. Ya. Jadi semua ya. Ya. Pak. Ya. Indonesia terdiri dari berbagai suku dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan agama sudah jelas ada di kita, suku dan budaya. Nah, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Sikap menghargai dan menghormati penting supaya kita bisa hidup damai di Indonesia yang masyarakatnya beragam. Sikap menghargai ini juga tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Pelajar yang memiliki ciri ini mempunyai semangat untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, serta berpikir terbuka dengan budaya yang lain. Jadi kita tidak hanya terpaku dengan budaya bangsa kita sendiri, atau kita mengembangkan sukuisme kita sendiri, boleh silakan, tetapi jangan sampai lupa bahwasanya kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang disatukan lewat perbedaan-perbedaan tadi. Gitu. Nah, kebinekaan global adalah perasaan menghormati keberagaman. Menghormati keberagaman. Kebinekaan global adalah toleransi terhadap perbedaan. Kita pernah dengar lagu kalau orang yang tidak bisa dan tidak pernah tidak pernah belajar perbedaan, berarti orang yang tidak bisa menghargai perbedaan berarti tidak pernah diajarkan di sekolah. Gitu. Ada tuh lagunya kalau nggak salah Project Pop. Siapa yang tidak mengenal perbedaan berarti tidak pernah diajari di sekolahan. Gitu. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama kita saling menjaga kerukunan, perbedaan-perbedaan yang ada, karena itulah negara kita. Seperti inilah negara kita ya, yang memang diciptakan Tuhan dari sebuah perbedaan. Kita merdeka karena dari perbedaan tadi. Dilanjut, Pak. Beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa menumbuhkan karakter kebinekaan global dalam kegiatan pembelajaran. Ini yang pertama nih, tidak pilih-pilih teman di sekolah. Ya. Di sekolah, ya itu tadi yang disampaikan, tidak hanya dari satu suku, tapi berbagai macam suku, mungkin suku, agama, dan lain-lain. Kita mengajarkan kepada siswa, ayo nak, kita berteman dengan siapa saja. Ya, tidak usah pilih-pilih teman, tidak melihat dia dari mana, agamanya apa, latar belakangnya apa. Ya. Kita berbaur, ya anggaplah perbedaan itu tidak ada di dalam lingkup kita gitu. Meskipun kenyataannya ada, tapi kita berusaha kita samarkan lewat kebinekaan kita. Lalu yang kedua, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras, dan sebagainya di lingkungan sekolah. Menerapkan toleransi. Ya. Nah, ini kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Ya. Tentu di dalam lingkungan sekolah ada anak-anak yang beragama non. Nah, bentuk toleransi adalah monggo silakan. Ya, memberikan kesempatan bagi umat muslim atau agama-agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Tidak mengganggu jalannya peribadatan orang lain, yang barusan saya sampaikan, menghormati teman di sekolah yang sedang menjalankan ibadah puasa, ya. Lalu menonton pagelaran kebudayaan Nusantara, meskipun pertunjukan tersebut bukan berasal dari suku sendiri.
Kalau tidak mempelajari budaya-budaya lain, ya kita hanya monoton terhadap budaya kita sendiri. Pada akhirnya kita tidak bisa menerima budaya-budaya yang lain. Padahal kita tinggal dalam satu wilayah Republik Indonesia dengan beraneka ragam budaya yang ada. Lanjut, Pak. Contoh sikap kebinekaan global yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mencintai tradisi dan budaya tradisional asli Indonesia, bukan dalam arti tidak boleh mengembangkan budaya-budaya lain, silakan mempelajari bahasa lain, silakan. Tetapi jangan sampai lupa akan budaya dan tradisi bangsa kita. Mencoba mengenal, menghargai teman dari suku yang berbeda-beda. Nah, nih, ya Bapak Ibu, punten, mohon maaf, ya di dalam ruang Zoom ini ya tidak hanya dari satu suku saja, dari berbagai macam suku, tapi kita tidak pernah menyinggung hal-hal seperti itu. Saya yakin kalau itu dijadikan suatu perbedaan, ini saya mau ngomong, Bapak Ibu mau tahu mau dengerin atau enggak kan gitu. Ya, karena merasa wah bukan dari sukunya, bukan dari budayanya. Jadi, nah kita mengenal dan menghargai teman-teman yang berbeda suku dengan diri kita. Menggali cara komunikasi yang efektif dengan teman dari suku yang berbeda. Kita pelajari, kita pahami budayanya, bahasanya, gaya bahasanya, gitu kan. Lalu bisa melakukan perenungan atas perbedaan dan memaknainya secara positif untuk membangun persaudaraan. Selalu mengupayakan terciptanya perdamaian dan keharmonisan sosial. Konflik-konflik mulai dari hal-hal terkecil itu muncul ke permukaan ya karena salah satunya kita tidak memahami bagaimana menghargai budaya masyarakat lain. Terkait konsep kerentanan dan kunci sukses di abad ke-21 untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan, anak-anak sejak ini dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan kunci sukses. Yang pertama itu adalah kreativitas. Itu kreativitas. Suatu proses mentak yang melibatkan pemunculan gagasan, hubungan baru antara gagasan yang sudah ada. Lalu yang kedua adalah berpikir kritis, cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk suatu penilaian. Lalu yang ketiga adalah komunikasi. Berkomunikasi merupakan kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi menjadi hal penting dalam peradaban manusia. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Melalui keterampilan kolaborasi, diharapkan setiap individu nantinya dapat bekerja sama dalam memecahkan berbagai permasalahan. Lanjut. Ya. Aplikasinya yaitu belajar toleransi dari berbagai negara. Yuk. Kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita. Nah, ini Bapak Ibu. Lihat, aksesoris yang menempel di badan kita. Mulai dari baju atau kendaraan yang kita pakai. Akses atau tas yang kita punya, gitu kan. Nah, seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam tangan, apakah semua produk dalam negeri? Oh, tentu tidak. Ya. Ataukah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang Bapak Ibu gunakan? Nah, lanjut Pak. Tas misalkan merupakan produk lokal. Alasan memilih kuat dan tahan lama serta nyaman untuk digunakan. Muat untuk membawa barang-barang keperluan sekolah atau kerja. Ya. Ada nggak kira-kira pakai tas produk luar negeri gitu kan? Lalu produk. Nah, tadi itu produk lokal tuh Bu tas tuh. Nah, ini produk-produk lain nih. Ya, cukup Pak, jangan digeser mulu. Ini saya nggak kebaca ntar. Ya, produk lain, handphone Bapak Ibu, Oppo, atau kendaraan bermotor, atau laptop yang kita gunakan. Ya, mereknya merek mana tuh? Adakah made in Indonesia? Ya, jadi kita tidak bisa menutup. Ya, kebinekaan global. Jadi pemahaman kebinekaan global itu ya salah satunya ya dengan menggunakan produk-produk yang lain bermanfaat bagi kita. Produk dari Jana alasan memilih penggunaan sesuai dengan fungsi dan cukup murah. Jadi yang kita lihat adalah manfaatnya Bapak Ibu.
Ya. Produk lain dari Jepang ya, alasan memilih produk kualitas bagus dan bertahan cukup lama. Nah, ini adalah contoh produk lokal dan produk dari luar. Lanjut. Simpulannya, produk yang digunakan ada yang buatan dalam negeri, ada juga yang buatan dari luar negeri. Produk dalam negeri yang saya gunakan seperti pakaian, tas, bukan ya. Lalu sedangkan laptop, ponsel, motor adalah produk buatan dari luar negeri. Pemakaian produk luar negeri bukan berarti saya tidak cinta dengan produk Indonesia. Namun kita dapat membangun hubungan antar negara. Menurut saya dunia itu luas dan berwarna. Maka dari itu kita perlu membangun hubungan dan kesatuan dengan negara lain. Ya, lewat penggunaan produk yang kita rasa, yang kita ambil adalah manfaatnya. Pak, lanjut Pak. Bagaimana jadi jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada. Satu, meningkatkan pengangguran di perkotaan. Ya. Dua, timbulnya kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia, timbulnya konflik antar warga asal dan pendatang. Lalu kurangnya pasokan makanan karena keterbatasan hasil alam dari suatu negara. Ini kalau manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya dan tidak boleh ada imigrasi. Lanjut Pak. Siapa yang merupakan penduduk asli warga? Siapa yang merupakan penduduk asli, warga asli, suatu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut dan mencari nafkah serta berdomisili di daerah tersebut. Adakah Bapak Ibu lahir di situ, lalu penduduk asli di situ, orang tua dari situ, dari daerah-daerah tersebut, lalu mencari nafkah dan berdomisili di daerah tersebut? Adakah? Saya rasa ada, cuman nggak begitu banyak jumlahnya gitu, hanya sebagian gitu, ya, hanya sebagian dan sebagian besar mereka itu apa namanya, iya. Termasuk saya juga Bu sebenarnya. Ya, tapi sebagian besarnya itu mereka itu adalah tinggal lahir di satu tempat, lalu mencari pekerjaan di tempat lain. Nah, ini merupakan stuk ya. Kalau kita tidak mengembangkan sikap toleransi, mungkin tidak akan diterima di daerah-daerah tempat kita mencari nafkah dan berdomisili gitu. Lanjut Pak. Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Indonesia adalah negara yang besar dengan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sekitar 260 juta orang, dan suku bangsanya beraneka ragam. Agamanya pun berbeda-beda. Perbedaan harus dihargai, maka kita harus bertoleransi. Di sekolah atau di kampus, lingkungan kerja, dan masyarakat juga ada perbedaan. Misalnya, perbedaan suku, agama, dan budaya, walaupun berbeda, namun harus dihargai karena semua hidup rukun dan damai di dalam satu negara dan satu bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak bisa mengingkari perbedaan-perbedaan itu, menolak perbedaan tersebut, karena kita sudah dilahirkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus mensyukuri, menghargai, menghormati segala macam bentuk perbedaan-perbedaan yang ada. Lanjut. Terima kasih. Ya, itu mungkin pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf dengan segala kekurangan dari materinya. Mungkin ada koreksi dari Bapak dosen atau teman-teman sekali. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.